Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang kita hormati orang tua kita, Mbah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketiridhoan, Allah berikan ketentraman, dan semoga seluruh penyakitnya adalah merupakan kafarah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bersihkan semua dan juga Allah jauhkan min kulli su'in wa bala'in wa hasadin, dan senantiasa zahirihi wa batinihi fi ridhahu wa rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan semoga Ibunda Hajah, Mas Wia Hajah, Mas Nam senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan min kulli su'in wa bala'in wa hasadin. Bismil Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai di mana, Pak? Ar-Rabi'u. Ar-Rabi'u yang mana ya? Wajadal muridu syaikha, itu babnya. Wa haqqul murid. Pasalnya pasal apa? Fima ya'ridu lil murid. Taib. Ini yang keempatnya. Memang ada keempat. Hubbur riyasah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadha kitab muqaddimatu tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuhu lil imam Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Rabbani Sayyidina Ahmad Zarruq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bab ini menjelaskan tentang sikap yang seorang murid terhadap gurunya ya, ketika gurunya mendapatkan satu masalah-masalah yang mungkin akan merubah sikap seorang murid. Bima ya'ridu lil murid min syaikhi, sesuatu yang menimpa kepada gurunya, wa ma yatlubuhu min fi haqqih, dan sikap seorang murid seperti apa. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuatu yang menimpa seorang syaikh di dalam tarikat, ada yang menafikan akidah. Artinya perbuatannya, perkataannya melanggar akidah. Yang ada perbuatannya, perkataannya menyalahi syariah, atau ada sesuatu perbuatan yang
tidak sesuai dengan perilaku seorang syaikh. Itu. Nah, maka apa sikap seorang murid? Ya. Sikap dasarnya adalah taslim kepada gurunya dan tidak boleh mengikuti. Ya, tidak boleh mengikuti. Gitu. Kecuali ya ada 3 perkara yang urgen, ini merusak kepada usul. Ya, artinya akhlak, akidah, ya, itu merupakan usul bagi seorang syekh. Yang pertama sifat tamak, ya, sifat tamak, ya, yang terus menerus. Yang kedua, dia bersikap tasannu, tazayyun. Dia buat-buat bahwa dia seorang syekh. Nah, ini tasannu, tazayyun, dan ini senantiasa begitu. Terutama kepada orang-orang yang bukan ahli tarikat, artinya bukan salikin. Seperti berpakaian takwa, ya, ada orang terus padahal dia lagi ghaflah, ya, tapi begitu ada orang terus, ya, dia bertasbih, itu megang tasbih, itu tasannu. Ya. Kecuali kepada murid. Ya, kecuali kepada murid. Kita sering berpandangan begini, kita kan ingin guru, kita punya guru, ingin guru kita di mata orang tetap ideal seperti kita melihat ideal. Tapi rupanya ya, mereka berinteraksi dengan orang lain yang bukan muridnya, itu tidak ideal. Ya, tidak ideal. Misalnya dia duduk dengan saudaranya, ya jadi saudara gitu. Ya enggak kiai, ya kepada kiai 24 jam, semua waktu, semua tempat, semua orang. Gitu. Jadi ada hak-hak yang perlu dipenuhi. Namun kita sebagai murid terkadang tidak mengizinkan gitu. Guru kita punya sikap kok lain gitu. Sama saya galak gitu, sama saudaranya kok enggak, misalnya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak tasannu, tidak tazayyun gitu. Ya. Yang ketiga, membiarkan dirinya melakukan maksiat tanpa malu dan tidak berhenti dan seterusnya. Ini tidak bisa ditolerir gitu. Nah, kemudian yang sekarang akan kita baca itu mulai dari fa idza ra'aita man yad'il masyakhah mutalabbisan bi khamsin fahdharhu bi ghayati juhdik. Jika engkau melihat ada orang yang mengaku bahwa dia syekh tetapi dia melakukan 5 perkara, maka hati-hati. Ya. Yang pertama, dia punya loyalitas kepada pemerintah secara total. Ini bukan perilaku seorang mursyid dalam tarikat. Atau sebaliknya, dia memusuhi pemerintah secara total. Ya, teriak-teriak misalnya, menghina presiden, menghina, dan itu bukan pendekatan atau bukan adab dan akhlak seorang mursyid. Dan kalau ada orang yang mengklaim dirinya mursyid atau katakanlah memang dia tokoh dikenal sebagai mursyid, ya, tetapi dia punya
loyalitas yang full kepada pemerintah, atau berlaku sebaliknya, ini berhati-hati, ini bukan mursyid. Alasannya apa? Karena kalau dia punya mualah, loyalitas, berarti dia bagian daripada pemerintah itu. Dan kalau melawan, berarti dia menyibukkan diri kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Cirinya artinya berlebihan saja dalam memuji pemerintah, dalam menghina pemerintah. Itu bukan sikap seorang mursyid. Lalu apa sikapnya? Selalu menyeru kepada kebaikan dengan cara yang mudah, menyukai kebaikan. Kalau orang suka kepada kebaikan, mesti suka kepada orang agar orang itu baik, nggak nyukurin. Ngelihat orang kelakuannya buruk, begitu dapat bala lah, ujian dari Allah, mampus makan kelakuannya. Itu bukan mulut seorang mursyid. Karena lidah ini gambaran dari isi hatinya. Kalau lidahnya kotor, hatinya kotor. Man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuhu. Kalau hatinya tunduk kepada Allah, ngomongnya tuh lurus. Atau dengan kata lain begini, orang itu sifat itu kan sesuatu yang abstrak, tidak diketahui. Misalnya kita nih berbaik sangka dengan ustadz ini, orang ini, Pak Haji ini soleh. Misalnya dia orang yang mengenal Allah. Kita tahu dari mana? Itu sifat yang ada dalam rohani yang gak kelihatan. Yang kita lihat pakaiannya nih, kelihatan kan? Sorban, wah kiai, pakai jubah, wah ya syekh, ditambah anak kiai, wah lengkap pisan. Padahal mungkin hatinya masih munafik, hatinya masih hubbud dunia, dan di dalam rohaninya tidak ada akhlak. Gitu. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Dari mumarasah. Apa mumarasah itu ya? Interaksi dalam sehari-hari. Lihat mulutnya ngomong apa dan sikapnya kepada orang itu apa. Mursyid, gimana menjelaskannya? Dia adalah sosok yang Allah anugerahkan sifat kasih sayang. Gitulah sentralnya tuh. Ya. Kalau kita buat kata-kata yang ekstrim lah katakan, dialah distributor kasih sayang kepada makhluk. Dia punya jiwa khairul bariyah, fauqal insaniyah, gitu. Ya kalau kepada orang yang baik sama saya, misalnya saya berbuat baik, itu bukan berbuat baik. Orang terujinya kalau dia punya kebaikan kepada orang yang jahat kepada dia berbuat baik, berarti dia hanya punya kebaikan, dan itulah yang sempurna rohaninya, dan itulah mursyid. Itu. Nah maka dia hubbul khair lahum bikulli wajhin, katanya. Jadi di kitab ini kan, dia orang yang menyukai kebaikan untuk orang. Coba Nabi SAW ketika di Taif dibagelin tuh kan sampai berdarah-darah, ya. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Karena selalu mengharapkan orang itu baik. Kenapa? Karena dia punya khair. Ya, sifat-sifat mulia akhlak itu dalam Al-Quran disebut khair. Itu.
Kalau orang udah baik, ya kita tinggal berdoa agar dia terus baik, gitu. Tapi kalau dia tidak baik, nah itulah objeknya untuk dibuat baik. Sekarang orang punya ilmu, orang yang punya ilmu nyari orang alim apa nyari orang bodoh? Ya nyari orang bodoh. Mana lu bodoh, ayo ngaji, kan begitu. Bahkan dapat orang bodoh lu, ngapain lu kemari-mari? Nah sekarang kalau dia orang yang soleh, nyari yang soleh apa nyari yang toleh? Nyari yang toleh, ya, dan gak dikatain karena dia punya, ya. Orang punya ini sifat rohaninya, tidak punya sifat buruk, maaf, tidak punya sifat baik, tidak punya akhlak. Maka yang ada adalah sifat nafsu yang ma'lul, yang kalau berbuat baik untuk maslahat dia, itu buruk di dalam agama, begitu. Nah sekarang kita lihat orang kafir berbuat baik gak? Walau berbuat baik, dia punya panti jompo lebih manusiawi daripada panti jompo di negara muslim. Punya taman yatim piatu itu lebih insaniah daripada di negara muslim. Tapi semua dia melakukannya maslahat untuk kesenangan di dunia. Itu. Nah, orang muslim akhlak yang hakiki di dalam rohani, dan akhlak itu apabila dia berbuat baik untuk Allah, bukan untuk orang. Jika masih untuk orang, itu bukan akhlak di dalam rohani. Itu sama dengan orang kafir, kemaslahatan nafsu. Coba ngapa itu bini berbuat baik sama laki, kan supaya duitnya dapat. Pas lakinya kawin lagi, wah berubah tuh, becaling terus. Kenapa dia disakiti? Lah kemarin menurut banget, ya, bininya diomelin gak diem, bel orang duitnya dari laki. Ya, begitu kawin lagi, rungkat udah, ya, ditarik dari ujung ke ujung. Gua abang yang masakin, gua abang, udah gua abang. Itu menunjukkan bahwa seluruh perbuatan baiknya bukan dari sifat baik atau bukan dari hakikat kebaikan, itu maslahat. Dan Islam melindungi maslahat itu. Ya. Dan inilah tauhid. Jika orang punya akhlak, kesempurnaan rohani, maka enggak berubah sikapnya. Meskipun lingkungannya berubah, orang berubah, dia enggak perlu. Artinya orang yang tidak orang yang memiliki, ya, akan itu yang dia beri. Sampai model ungkapannya begini dah, ya. Duren itu ngeluarin bau apa? Bau duren, udah. Perbuatan dan ucapan itu adalah ungkapan. Umpama bau, isinya apa? Gitu. Cahaya, sinarnya keluar, ya, ke depan atau ke dalam? Ya itulah, kalau ininya bagus, ucapannya apapun, ya. Lah kan bini kalau ngomong hanya abang di dunia ini, saya mau bagaimana kata abang. Udah begitu, ya ini contohnya kawin lagi, padahal mah ada contoh lain. Ya begitu kawin lagi sebergledek lubang, lo kan keluar tuh. Mana yang kemarin hanya abang untuk abang, nggak ada lagi selain abang. Saya mah bagaimana kata abang, gitu. Abang benar. Ya. Nah ini itu akhlak, tidak berubah meskipun, ya, ashas wal amkina wal azmina, tempat dan waktu berubah. Kenapa? Karena ruh itu interaksinya kepada Allah. Maka itulah dikatakan jika seseorang punya sifat-sifat akhlak, maka kemudian dia punya kecerdasan akal,
dapat menempatkan diri ya, kepada orang di tempat tertentu dan waktu tertentu, itu namanya adab. Sumbernya akhlak. Karena ada orang nggak tahu tempat, ya, nggak tahu sedang apa, sama di Majlis Taklim, sama juga di mana tuh, di pos ronda misalnya. Nah, ini tidak punya adab, ya. Nah, ini akhlak. Nah, seorang mursyid adalah sosok yang sempurna. Biar pemerintah itu seburuk-buruknya, dia berharap baik. Kata orang awam, apabila ngomong, oh, presiden, wah pahlawan, ya mungkin, tetapi bukan mursyid itu saja maksudnya. Ya. Meskipun itu kafir harbi, enggak keluar buruk karena enggak ada keburukan, maksudnya begitu. Enggak keluar buruk, kenapa? Karena enggak ada keburukan, ya orang enggak punya, bagaimana mau ngasih? Apa yang dikasih itu yang dia punya. Paham ya maksudnya? Apakah dia enggak punya sifat buruk? Lah punya nafsu, cuman ya maghlub, kalah dengan sifat rohaninya. Ya. Nah ini ciri pertama, mualah kepada. Yang kedua, ghalabatul hawa alaihi bil intisari li nafsih. Dia kalah dengan hawa nafsunya. Ghalabah itu maghlub, yakni. Ya, ghalabah isim masdar, maksudnya maghlub. Dia kalah oleh hawa nafsu. Maka apa yang dilakukannya? Bil intisari li nafsi. Saya baca dari awal ya, 1, 2, 3 sampai ke 4. Bil intisari li nafsi, maka dia selalu memenangkan dirinya, enggak mau ngaku salah. Itu namanya kalah dengan hawa nafsu. Susah ngaku salah, itu berat. Ya. Bukan karena dia nggak mau ngaku salah, karena dia gedean sama yang mudaan. Bukan, yang mudaan ya tetap aja nggak bisa. Apalagi watisaihi bitakwil, dia coba membuat meluas-luaskan alasan. Saya kan begini, kalau nggak begini kan saya gitu. Ya, udah salah kayak masih ditakwilin gitu. Kenapa? Lisahwati. Ya. Dan mana? Wa waqa'ihi biwujuhin minal ilmi tushbihul haq wa laysat bihi. Ya. Apa waqa'nya? Apa itu Pak? Terjemahnya itu Pak. Kalau itu waqa'ihi biwujuhin minal ilmi itu. Jadi dia memperluaskan, ya, membuat alasan-alasan takwil karena syahwatnya, ya, dan dia buat fakta-faktanya seolah-olah ada sisi ilmunya, padahal tidak ada, ya, agar dia seperti benar. Ya. Lihat orang-orang yang tidak punya ilmu, dia mesti mencari kebenaran itu di luar ilmu. Nanti seolah itu dulu pernah wali itu untuk justifikasi. Padahal segala sesuatu itu ada ilmunya, ada dalilnya, ada penjelasannya. Nah, karena ilmunya nggak ada, saya begini ini dulu, Wali Songo juga pernah begitulah.
dalilnya Wali Songo. Ya, atau karena saya mimpi. Nggak ada, Al-Quran nggak, hadis memang nggak ada, atau aqwal ulama. Itu karena tidak punya pengetahuan. Ya. Yang ketiga, at-tawassu'u fid dunya bimudahati ahliha wal iktida bihim bima hum fihi. Ya, dia tawassu di dalam dunia. Ya. Apa tawassu itu? Memperluaskan, meluas-luaskan dalam urusan dunia, menyerupai ahli dunia dan mengikuti mereka seperti apa yang ada pada mereka. Ya. Lalu di sini diceritakan, kecuali memang itu limpahan dari Allah. Ya. Karena ya, kemudian diceritakan di bawahnya, karena ada sebagian seorang syekh yang kaya raya. Dan ini memang ada yang mengingkari, yang mengingkarinya dua, dari faqih dan dari sufi. Ya, imma faqihun atau sufiyun. Kalau yang mengingkari seorang faqih, kami jawabnya apa kata mereka? Atara annahu haramun hadza? Kalau saya punya pakaian bagus, kalau saya punya mobil mewah, kalau saya punya rumah megah, apakah haram? Ya kan menurut fikih selama tidak haram, ya, kecuali dari haram. Ya. Lalu kalau orang sufi, wah ente ini hubud dunia begitu. Wa in kana sufyan, apa jawabannya? Atarlana fi man nahnu fi ikhtiyar. Emang kita punya pilihan untuk jadi miskin dan kaya? Ya. Kita kalau disuruh pilih miskin sama kaya, mauan mana, Bu? Kaya. Ternyata yang terjadi kepada kita apa? Lah terus. Ya. Lah, terus kalau Bapak Jokowi kaya apa miskin? Lah bukan pilihan dia, memang Allah yang menentukannya. Itu tidak mengejar-ngejar dunia untuk menunjukkan bahwa dia ya, diberkati oleh Allah. Dan itu sifat yang salah. Miskin, kaya, sudah. Ya. Ini sikap mereka seorang mursyid. Nah, baru yang keempat sekarang nih. Artinya kalau ngelihat ada orang yang mengaku dia adalah mendapat otoritas itu apa? Izin bahwa dia sebagai seorang syekh dalam tarikat. Kalau ada 5 sifat ini, berhati-hati. Apa yang keempat? Hubbur riyasah, suka kepada kedudukan. Apa cirinya? Wa alamatuhu al-istitba'u. Cirinya apa? Nyari pengikut. Sebetulnya saya tidak seberapa setuju ada ungkapan masyarakatkan tasawuf dan mentasawufkan masyarakat. Ini memacu para mursyid nyari murid. Akhirnya di bawah slogan ini, bukan. Inilah namanya tasawuf taklidi, tradisi. Biasanya ini keperluan organisasi. Apalagi kalau ada kemasan partai. Ya, makin perlu massa. Yang paling mudah merekrut massa itu ashabul qulub. Ya, si pemilik hati manusia itu Syekh Sufi. Ya. Dan ahli dunia itu paling tahu. Coba lihat, jika ada seorang ustadz lah katakan, ya, bintang film atau ini ustadz lah kita dari segi keagamaan, yang mulai melejit namanya, mesti di belakangnya itu nemplok para ahli dunia. Ya. Ustadz ini ceramahnya harus kedengaran satu dunia, itu mas mudah nanti saya yang atur. Padahal dia nyari duit dia. Loh, begitu ustadz udah dikenal satu dunia, buka travel haji lah, travel dia gitu. Dan dia jual produk, selesai. Ya.
Artinya bahwa mereka orang-orang sufi tidak akan melakukan perkara itu hanya untuk istitba, mendapatkan ya, pengikut. Bahkan kecenderungan para mursyidin itu ilal qillah, kepada sedikit. Karena bukan madrasah, kudu banyak murid, iurannya banyak, nanti uang pembangunannya besar, makin lega mereka. Tidak. Dari mana asalnya ide untuk memasyarakatkan tasawuf? Dari kalimat terminologi kalimat tarikat. Tarekat itu adalah as-sayrul haqiqi al-mukhtas lis-salikina ilallah. Nah, ada kalimat ini bahwa tarekat itu adalah perjalanan hakiki khusus untuk para salikin. Jadi ini kelihatannya eksklusif. Jangan dikhususkan, diumumkan, lain definisi terus mau ditinggalin atau dipahami maknanya apa. Ya. Padahal maksudnya tarekat itu definisinya adalah orang yang berjalan kepada Allah. Ini tarekat yang ada di orang sufi itu spesial, istilah yang dimonopoli oleh orang sufi bahwa ini adalah orang yang ingin menuju kepada Allah. Itu saja. Tidak eksklusif, siapa saja kalau sudah bersedia untuk menuju kepada Allah terbuka. Tapi jangan dibuka pendaftaran. Ya. Ini Ramadan saya buka daftar bayat. Bayar lagi. Ya, tahun berapa tuh saya? 2014 barangkali. Saya di Cirebon, di Benda Kerep. Ya. Ada mungkin 100 orang ada Pak waktu itu. Ya, mau bayat. Gitu. Kata saya, ini antum ya, semua punya tarekat enggak? Mau bayat semua? Ya ada yang punya, ada yang belum. Terus yang punya enggak usah, tapi tabaruk supaya larinya kencang. Saya. Dan ada pemahaman yang taklidi seperti ini yang perlu dikikis, dirampingkan tuh. Sampai udah kebanyakan benalunya nyoyon udah nggak kelihatan pohon aslinya. Tahu nyoyon? Nggak kelihatan pohon asli. Dan ini udah mengakar, udah bergenerasi, jadi kebabarnya itu memang udah pelan-pelan. Begitu udah habis bayat jeger, lah terus ada amplopnya. Ini Syekh, uang bayat. Uang bayat, siapa yang minta? Enggak, saya di sini kalau bayat emang ada uangnya. Nah, kata saya enggak. Itu tradisi itu. Setiap bayat ada uang bayat. Mula-mulanya panitia, ya. Kumpulin. Mungkin dulunya ini saya datang dari jauh, tapi lama-lama terus ya menjadi uang bayat. Lah kan salah paham. Ya, kayak budaya orang kalau sama kiai kudu selamat, ngamplopin, kalau nggak ngamplopin nggak selamat. Ini tradisi yang buruk. Kalau nggak punya duit nggak selamat. Kenapa? Nggak ngamplopin. Ya. Ini budaya-budaya begini itu lokal. Dan kalau sudah tidak bermanfaat, kan dulunya mungkin keinginan seseorang memberi kepada, ya, katakanlah dulu Kiai Jahari waktu mondok, ya, nyapir yang baik dibersihin, dikasih gurunya, dilarang sama gurunya, nangis.
Ya, saya nggak punya, orang miskin nggak punya apa-apa, tapi pengen punya pahala, boleh nggak saya ngasih sama guru? Itu mula-mulanya mungkin begitulah, menjadi tradisi, ya, kayak wajib gitu. Nah, ini sesuatu yang salah. Ya. Akhirnya ustadznya juga kiainya nunggu-nunggu. Ya. Sama polisi kan nyunggu apa, orang lewat nyelipin duit gitu. Tidak. Itu semua berdasarkan keadaan ekonomi seseorang dan niat yang tulus untuk apa. Ya. Nah kalau emang pengen punya pahala sedekahnya, masjid perlu bangunan. Ya. Atau ada kotak Majelis Ta'lim Anu misalnya untuk pembangunan, untuk pemeliharaan, sudah. Orang kalau punya pengen ketahuan sama ustaz-ustaznya, wah saya beri. Lepas kalau enggak, nah ini tradisi yang ya melanggar, artinya adab-adab hubungan antara murid dan guru. Nah maka seorang sufi itu tidak untuk mencari istitba. Wa talabun nasi li nafsihi bima amkana min ghairi tawaqqufin ala amrin diniyin wala gharadin syar'iyyin yadhharu wajhuhu, dan meminta orang untuk dirinya ya sedapat mungkin. Ya. Artinya dia meminta kepada orang, mengajak kepada dirinya, bukan kepada Allah, bukan kepada kebenaran, bukan kepada amal, tetapi ke dirinya terhadap urusan agama. Dan ini terus menerus begitu. Ya. Dan wala gharadin syar'iyyin, dan tidak ada tujuan syar'i. Yang yazhar wajhu, yang sisi syaraknya itu nampak tak ada. Ya. Yang dia inginkan adalah bahwa dia selalu di atas. Al-khamis ittisa'ul lisan bid-da'wah. Nah, ini yang ya, mesti hati-hati kepada yang kelima ini. Ittisa'ul lisan bid-da'wah. Ya. Saya ingin dapat terjemah yang pas, apa ittisa'ul lisan bid-da'wah. Ittisa'il lisan ini secara letterleknya lidahnya ini panjang lebar dalam klaim pengakuan. Ya. Ittisa'ul lisan bid-da'wah. Ya. Ittisa' ini artinya panjang lebar. Lidahnya ngomong dengan pengakuan-pengakuan. Saya ini turunan yang ke-8. Nah kalau yang 8 berarti udah nggak dapat tuh warisannya tuh. Ya. Ya. Terus saya ini waktu kecil dulu ketemu Nabi Khidir. Saya waktu pergi ke Mekah ketemu orang berbaju putih, ngangkat saya jadi wali. Waktu saya ziarah ke Baghdad muncul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini la yanfa, ini mengotori pikiran murid. Silakan baca sepanjang sejarah para kutub dan mursyidin, nggak ada. Itu memang khas untuk orang-orang yang palsu, pengaku-ngaku. Karena nggak ada yang dimiliki ilmu, ma'rifat, hal, maqam, nggak ada, maka
itu di buku ya. Saya sebelum melihat reality, melihat di buku dulu rame, ditulis oleh ulama-ulama berabad-abad, oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, oleh Imam Sya'rani, oleh Muhammad Al-Ghazali, oleh Sidi Ahmad Zarruq, oleh banyak ulama. Ya. Sudah suka mengaku-ngaku wal qadhu fi aqranihi, mencela orang yang selevel dengan dia, artinya ustadz sama ustadz, kiai sama kiai begitu. Ya. Saya mah dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, yang itu ya, bocah cecurut gitu. Bahkan di YouTube ya ramai itu ngatain cecurut, ngatain codot, ngatain ya. Ini bukan sifat mursyid. Bukan. Orang kalau memang mendapatkan mursyid itu taklif ya. Kalau iya orang itu mendapat mursyid, setiap malam dia menangis ketakutan, tanggung jawab di depan Allah ya. Wal qadahu fi aqranihi wa nuzaraihi. Dari ini orang yang nuzara ya, artinya orang yang sepadan dengan dia. Lawannya maksudnya. Orang apa namanya kalau dalam bukan mitra apa? Saingan ya, nuzaraihi, pesaingnya. Saya dulu ketika mau masuk ke tarekat itu, karena dalam buku-buku tasawuf dikatakan seorang mursyid itu lidahnya bersih. Kalau memang hatinya bersih, lidahnya bersih. Saya uji tuh. Saya mau ngambil baiat, saya uji dulu. Saya puji-puji akronnya. Ya. Syekh dia, itu tuh ada Syekh ini hebat, gini. Oh ya, memang dia orang baik. Waduh, gagal. Ya. Tapi kita sering dengar kalau kita puji itu kiai ya lah gua tahu kecilnya dulu gitu kan, di depan aja gitu. La ya'riful wali illa al-wali, la ya'riful alim illa al-alim. Wa dukhulu kulli madkhalin mimma hum fihi. Bahkan dia masuk setiap ada kesempatan pintu tuh ya, yang dari apa yang dia ada, apa mereka ada dalam situasi itu. Artinya jika ada kesempatan untuk mencela maka dia masuk, ada kesempatan untuk memuji dia mengangkat diri. Itu namanya ittisal ya. Begitu terjadi seto kan, gua mah itu ya sudah. Apalagi Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu mengkritik ya, perilaku idea itu. Wasana'u ala nafsihi, dan selalu memuji-muji diri. Wa ala salafihi, dan memuji orang-orang sebelumnya. Mujarradan an ghairihim bima huwa bihi ya. Wa ala salafihi mujarradan an ghairihim bima huwa bihi ya, artinya dia memuji dirinya dan memuji orang pendahulunya mujarrad an ghairihim ya. Dan bima huwa bihi, dan artinya melepaskan diri dari orang lain, artinya nggak memuji siapa-siapa, nggak ada yang lain dah kecuali dia dan pendahulunya. Na'am, wa man ibtuliya bi suhbati wahidin min haula'i falyurafiqhu bil ma'ruf. Bagaimana jika ada orang ya, mendapat musibah, punya guru kayak begitu? Ini musibah disebutnya di sini. Faman ibtuliya bi suhbati wahidin minhum ya. Barang siapa yang mendapat musibah dengan bersuhbah kepada salah satu dari mereka, artinya siapa yang dapat musibah disebutnya musibah
punya guru kayak begitu, falyurafiqhu bil ma'ruf. Coba tasawuf, tetap temenin dengan baik. Ya. Wa ya'khudhu bima bana rusyduh, ambil yang jelas baiknya. Wa yattabi'al ilma, kalau dia punya ilmu ikutin ilmunya. Wala yughayyir qalbahu bimufaraqatihi aw isa'atil adabi ma'ahu, jangan dia merubah hati gurunya itu dengan meninggalkan tiba-tiba atau tidak beradab kepadanya. Ya. Jangan sampai dia berubah menjadi benci, jangan. Kenapa? Karena seorang salik sedang melatih dirinya untuk punya sifat baik. Jadi menghadapi apapun mesti, bahasa sekarangnya mah positive thinking, dan itu mujahadah di situ. Kalau dia nggak punya, mesti ya saya yang salah, dia mungkin, dan itu mesti begitu. Kalau orang yang sudah punya kesempurnaan, nggak perlu takalluf begitu, nggak perlu dia paksa-paksa, enggak. Ya nggak perlu paksa-paksa dia harus berbuat baik, tidak. Rohani yang sempurna apabila menghadapi orang yang patut dibenci, patut perbuatannya, kemudian ya rohaninya itu yang terus kuat itu. Nah kalau nggak punya kerohanian, ya nggak ada. Artinya inilah yang dikatakan bil hadrah ilahiyah, selalu hadir Tuhan di dalam hidupnya. Ya, jika dalam kesulitan, itu sebab dia menyambung kepada yang memutus, karena hadrah ilahiyah itu. Ya, situasi apapun kalah dengan itu yang saya ada membuat hikmah. Dakwah dengan akhlak itu kuat meskipun tanpa suara. Ya, itu yang disebut dakwah bil hal. Gitu. Taib. Wa yasbir lahu, dan menyabarinya bi kulli amrin, dalam setiap perkara, hatta ya'tiya farajun, sehingga datang jalan keluar min indillahi, dari sisi Allah, fi sya'nihi, dalam perkara dia, dalam urusannya itu. Wa yahzar i'anatahu ala syai'in mimma talabbasa bihi, dan hati-hati menolongnya kepada sesuatu yang dari sesuatu yang perbuatan samarnya itu. Ya, jangan menolong apa yang dilakukan tadi di atas. Fa in hamalahu ala bid'atin imtana'a, kalau dia ngajak ke bid'ah jangan ikut, tapi jangan dimarah karena udah telanjur jadi guru. Tetap punya adab. Tasawuf mengajarkan meskipun ya, kita dapat guru dan belum ada petunjuk dari Allah untuk keluar, tetap mesti menghormatinya. Apa alasannya? Karena kita sedang menanamkan akhlak baik itu. Itu catatannya bagi seorang salikin di dalam tasawuf. Ya kalau udah punya nggak ada masalah, dia nggak ngelihat ada orang baik malah, nggak ngelihat ada orang buruk malah. Ya, kalau orang yang sudah kamil nggak ada ngelihat ada orang jahat, nggak ada. Sehingga ada satu hikmah begini, orang tawadu nggak pernah ngejumpain orang sombong. Orang dia tawadu. Enggak pernah ketemu ada orang sombong di dunia ini, enggak ada, karena dia tawadu. Orang yang tahu orang itu sombong karena ada sifat sombong dalam dirinya, itu saja. Kenapa kita kenal? Kan sifat itu kan enggak kelihatan. Orang sombong banget. Lo ngeliatnya dari apa? Apa orang Sunda kalau ngomong Kang, kadia Kang, wih orang lembut amat, itu marah. Lihat kakinya diinjak, lakinya sampai berdarah. Kok dia Kang? Nah gitu. Nah kan nggak kelihatan sifat itu. Dari mana terciumnya? Dari sifat yang sama ada dalam dirinya. Ria dia ini berarti
Di dalam diri kita ada riya. Begitu cara tarbiyah di dalam tasawuf untuk menghilangkan sifat-sifat buruk. Karena orang yang kalau sifatnya buruk kepada orang soleh buruk aja, dan orang kalau mulia ya, kepada orang buruk tetap husnuzan. Ya. Karena apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu adalah dia memberikan sifat yang ada dalam dirinya. Itu. Au ala maksiatin khalafa, kalau dia ngajak ke maksiat khalafa. Itu. Au ra'ahu mukibban ala amrihi bidzalika wa muamalatihi bihi tarak. Atau kamu melihat dia bertumpu kepada perkara dia itu. Misalnya apa? Dia melakukan bid'ah, dia melakukan maksiat, dia melakukan ghibah, dia melakukan taraka, tinggalkan. Dan ya, tidak boleh menunjukkan muka yang menyakiti orang. Ketahuan nggak sukanya, ketahuan ya. Kalau nggak suka ngomong iya, katanya ya. Senyumnya juga di ujung sini dong. Ya. Kama idza kana jahilan, sebagaimana ya ketika dia seorang yang bodoh. Wa yantaqilu liman tahaqqaqa amrahu. Ya. Sebagaimana jika tadi gurunya itu jahil, wa yantaqilu liman tahaqqaqa amrahu mimman huwa khairun minhu, dan berpindah kepada orang yang tahaqqaqa amrahu, dapat dipastikan ya perkara dia itu dari orang yang memang lebih baik darinya. Wala yalzamuhu syai'un min ahdihi illa fi hifdzi hurmati. Bagaimana kita sudah baiat, kita sudah berjanji misalnya kepada dia, maka tidak ada lagi yang melazimkan, artinya sesuatu daripada janjinya sudah tidak lazim lagi, artinya sudah tidak melekat lagi janji itu, kecuali janji menjaga kehormatan nama guru itu yang dijaga, jangan dihina, jangan dirusak ya, jangan diumbar ya keburukannya kemana-mana, dan jangan ya, ditunjuki. Ya padahal kenapa disuruh begitu? Karena itu akhlak. Kalau orang udah punya akhlak mah enggak kudu dibuat-buat. Ya, jangan nyakitin, jangan diumbar. Kalau orang punya akhlak mah enggak bakal nyakitin, enggak bakal ngumbar. Itu. Nah, bagi seorang murid, orang yang sedang menanamkan sifat-sifat mulia kepada dirinya, maka itulah tadribnya, latihannya. Hatta ketika dia ketemu guru yang salah, tetap dihormati. Lalu bagaimana janjinya dia untuk melaksanakan perintah kebaikannya ya, selama itu baik ya itu memang perintah ilmu. Kalau tidak, nggak ada di situ, nggak ada kelaziman lagi, nggak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan ucapannya. Kalau memang ternyata dia menyalahi, boleh tutup pintu tuh, tutup pintu tutup. Wa qad qala Sahlun radhiyallahu anhu ihdzar suhbata salasati asnafin minan nas. Imam Sahal berkata, hati-hati meneladani 3 golongan orang. Yang pertama al-jababiratil ghafilin ya, orang yang congkak dan lalai ya. Biasanya Jababirah ini di zamannya digelar Jababirah ini di zamannya adalah kepada orang yang punya kuasa. Apakah karena dunia atau karena politik? Ya, lalu dia bertindak sewenang-wenang dengan hartanya dan kedudukannya, ini Jababirah. Berarti ini ghafil. Ya, jangan dipilih begitu pimpinan begitu. Dan jangan diteladani.
Yang kedua, wal qurra'il mudahinin. Ya, qurra, tahu qurra, qori, ya, yang nifaq. Ya. Orang kalau baca Quran berarti akhlaknya Quran, ternyata akhlaknya tidak Quran. Ya, itu maknanya mudahin. Ya, maka ada hadis nanti Quran ya, dibaca fasih tapi maknanya enggak lewat ke tenggorokan. Apa maksudnya? Ya. Dalam hadis itu bacaan Quran enggak lewat ke tenggorokan, enggak jadi hakikat. Ya, di dalam rohaninya, tidak menjadi akhlaknya. Ya. Yang ketiga, wal mutasawwifah, ini syahidnya. Dan orang sufi al jahilin, yang jahil. Berarti udah ada dari zaman dulu tuh. Ya, ya kalau sekarang ada nggak aneh. Tetapi para kutub minal ulama, ya, wal auliya. Wa qad qala Syekhu Abu Abdullah Ibnu Abbad rahimahullahu, usikum biwasiyatin la ya'rifuha illa man aqala wa jarrab wa la yajhaluha illa man ghafala fahujib. Aku berwasiat dengan satu wasiat. Wasiat ini tidak diketahui kecuali oleh orang yang berakal dan punya pengalaman. Wajarrab, yakni ya, orang yang ngalamin gitu. Ini wasiat ini nggak akan dipahami kecuali orang yang punya akal dan orang yang ngalamin. Ya. Dan ini tidak diketahui kecuali orang yang lalai dan terhijab. Orang yang lalai, ghaflah, ya, dan terhijab, ini nggak akan paham. Dan hijab ini banyak. Hijab dosa, hijab bodoh, hijab sejaman, hijab keluarga, hijab dekat, itu hijab semua. Ma'ruf di kalangan ulama ada istilah al-mu'asaratu hijabun. Sejaman itu hijab. Enggak ada orang sejaman melihat, ya, orang yang mulia dan memuliakan, itu enggak ada, kecuali ada maslahat. Ya. Karena gimana sih? Ya. Orang yang memuliakan orang itu orang yang punya kemuliaan di sini, maka dia memberi. Kalau orang nggak punya, minta dimuliain. Lewat depan saya nggak nanya pisan, itu nggak ada akhlak. Bukan orang yang lewat, yang ngomong. Kenapa lu nggak nanya? Jadi orang yang itu kan takabur. Oh, karena dia ustad, ya berarti kosong, gitu. Lah emang akhlak nggak kudu ustad, kudu anak kiai, kudu cucu wali, kudu. Tidak, kalau nggak ada ya nggak ada. Nah ini nas wasiat ini hanya dipahami oleh orang yang punya akal dan orang yang udah ngalamin. Wa hiya alla ta'khudhu fi hadzal ilmi ma'a mutakabbirin wala sahibi bid'atin wala muqallidin. Jangan mengambil ilmu ini. Apa ilmu ini? Tasawuf. Ya. Kepada orang yang mutakabbir. Kepada orang yang memiliki bid'ah. Dan orang yang muqallid. Ya. Artinya jahil. Ya. Yang hanya memelihara yang hanya menjadikan buku petunjuknya adalah tradisi yang dia lihat di zaman sebelumnya, dan padahal Al-Quran dan hadis atau Islam
Kenapa Islam berumur panjang? Karena Islam punya sisi murunnah, punya sisi yang elastik, yang terus-menerus beradaptasi dengan zaman berbeda, tempat berbeda, orang berbeda. Lah kalau begitu aja kaku sama orang jahil. Itu. Sekarang dulu para dai datang dari Arab, lah Arabnya hilang. Ya. Malah bikin tembang Jawa, Wali Songo. Gitu. Ammal kibru, kenapa sombong? Patabi'un yamna'u min fahmil ayati wal ibar. Kesombongan ini adalah punya karakter yang menghalangi untuk memahami ayat dan pelajaran. Wa amal bid'ah, adapun bid'ah, fatuqiu fil balayal kubar. Bid'ah ini akan menjatuhkan dia kepada musibah besar. Wa amma taqlidu fa iqalun yamna'u min bulughil watari wa nailaz zafari. Adapun taklid ini iqal, seperti pengikat, belenggu yang mencegah untuk mencapai tujuan dan mendapatkan apa yang dicari. Ya. Kalau taklid udah enggak berkembang. Iqal, ya, sudah tahu di kepala orang Saudi itu, di kepalanya disebut iqal, igal, ya, orangnya igal itu ya, untuk mengikat sesuatu, menahan sesuatu. Nah, orang yang taklid itu sudah menahan untuk bulughul watar, ya, mencapai apa keinginan, ya, tidak dapat. Setiap orang zamannya berbeda, orangnya berbeda, waktunya berbeda, maka ya, punya cara untuk mendapatkan sesuatu berbeda. Tapi kalau taklidi, ini apa? Taib. Terus kita habisin satu pasal. Qultu. Lalu aku berkata, itu kan tadi dia mengutip perkataan Syekh Abu Abdullah ibn Abbad. Lalu apa kata Sidi Ahmad Zarruq? Qultu al bid'atu i'tiqadu ma laisa biqurbatin qurbatan. Bid'ah itu apa? Meyakini sesuatu yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dianggap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Kasama'i, seperti berqasidah. Berqasidah itu alat untuk tasqilul azwaq. Ini bukan qasidah sebagai seni umat Islam, ya, bukan. Ini dalam tasawuf maksudnya. Kata ibu-ibu, waduh, berqasidah bid'ah. Jangan salah paham, ya, bukan. Ya. Artinya di dalam pendidikan tarekat dijadikan qasidah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak, tetap aslinya orang bertarekat itu adalah orang yang selalu ngurusin hatinya agar tetap ke depan, ngadepnya ke Allah saja. Apapun dah makna tarekat itu. Ya. Adapun yang lain itu metode. Dan metode yang paling disepakati, paling faal, efektif, memberikan pengaruh kesan yang cepat adalah zikir. Sehingga tasawuf identik dengan zikir. Sehingga ada orang ngomong tarekat zikir aja, bukan makna yang praktisnya. Dan itu pun karena jahil. Ya, itu taklidi juga. Ya, enggak ngebet kitab banyak-banyak dan mengutip perkataan ulama yang bersanad, bersambung-sambung hingga. Ya. Di dalam orang sufi itu punya qasidah, dijadikan alat untuk apa ya, merangsang lah, katakanlah merangsang emosionalnya. Ya, kayak orang
Kayak apa kalau orang tukang jual mobil tuh yang nawar-nawarin apa namanya? Sales. Lah kan dia bisa membuat kata-kata indah tuh. Ya, yang puitis apa agar menarik orang untuk ya, membeli barang yang mahal ini. Karena pandai dia apa namanya? Yang mahal dibeli juga akhirnya sampai utang-utang gitu. Nah itu qasidah, terus wirid, hizib ya, yang di dalamnya punya anwar, punya barokah. Kalau dia dibaca dalam hati yang hatinya menghadap kepada Allah, itu pecut yang cepat zikir itu sebetulnya. Masalahnya hatinya nggak ngadap ke Allah. Biar tuh zikir berpuluh-puluh ribu melempem, nanti meleduk. Kalau udah melempem, meleduk. Apa meleduknya? Ngaku itu meleduknya. Mau zikir gue udah 2 juta sehari, gue sama udah sama si Abdul Qadir Al-Jilani lah gitu akhirnya. Enggak, terus membangun ruhiyahnya sempurna, dan itu yang membuat makin tawadu ya. Wal ijtima, apa ijtima itu? Kumpul bareng berzikir, nanti zikir lagi bareng, zikir lagi bareng, zikir lagi bareng. Itu beda. Ya, zikir bareng itu kalau itu dijadikan kurban, itu bukan, itu wasilah. Jangan jadikan goyah. Ada satu tradisi di Indonesia. Ya, manaqib itu hampir sejajar dengan Quran sudah. Wajib itu juga minat taklidi. Tarbiyahnya nggak ada. Orang bertarekat baca syekh aja. Terus as-sayrul qalbi ila Allah la, tawajjuhul qalbi ila Allah la. Lalu dia tadrib dirinya untuk terus beradab, tidak. Itu taklidi namanya. Makanya dari madrasah itu nggak keluar-keluar wali. Keluarnya dukun, para pengaku-ngaku dan tukang sembur. Ya. Ini ucapan ini melanggar tradisi se-Asia Tenggara, tahu? Bukan hanya seceger. Ya. Saya di Ceger ya baru ini ya di Senen ini. Ya. Dan itu yang saya lihat di seluruh negara Asia Tenggara. Gitu. Ilok di mana-mana saya ngomong begini, ya, nggak ada yang nyerang. Pas di Ceger ada yang nyerang, ilok gitu. Ya. Artinya kitab ini juga ya, saya baca udah 15 tahun yang lalu. Ini lebih dulu saya baca di negara-negara lain daripada di Ceger. Ya, jangan, wah ini nyinggung ya, orang Ceger, orang Telar, orang Tambun, orang tidak, orang Bekasi, bukan. Yang nggak ada yang harus disampaikan kecuali tashih al-mughalatat, ya, kesalahan. Wal kibru adamul insaf inda wuduhil haqqi wa zuhrihi. Orang sombong itu cirinya apa? Tidak insaf. Apa tidak insaf itu? Tidak netral ketika nyata kebenaran itu dan tampak. Ya, itu kibr. Orang mesti ma'al haq. Kalau sudah, makanya i'rifil haq ta'rif ahlah. Ya. Mau cari kebenaran, mau tahu orang-orang yang benar tuh orang yang apa? Kita mesti punya kebenaran dulu, baru tahu orang yang benar. Jangan pokoknya kalau sama dia benar, nggak boleh. Meskipun iya, nggak boleh. Karena ya, dia terombang-ambing. Besok kalau terbawa kepada kemaslahatan dia sama yang lain, wah beneran yang ini, padahal maslahat nafsu. Tapi kalau sudah punya hak, tidak. Ya, i'rifil haq ta'rif ahla. Ya.
Wa taqlidu, taklid itu apa? Al-wuqufu ma'a zawahiril umuri wal jumudu ma'aha min ghairil tifatin lil ma'ani wal mabani. Ini taklid nih. Ini sudah betul-betul ada tradisi. Apa? Bertumpu kepada apa? Lahiriah perkara dan jumud di situ, enggak ngelihat maknanya dan bangunannya, enggak ngelihat. Contoh misalnya, manaqib. Ya, dibaca, manfaatnya, efeknya ada enggak? Kalau enggak berarti taklid. Tahlil. Ya. Nih kita mau ngaji, Bu, baca tahlil. Ya, ibu-ibu ngobrol, ini namanya taklidi. Kalau iya itu tahlil, beradab kepada la ilaha illallah, kepada Allahu Akbar, kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka saya kalau hadir di mana-mana tahlil, kemudian orang enggak ada, ini tahlil cuman sama juga kentongan, tong, udah sama maknanya itu, enggak ada penghormatan. Itu namanya taklidi, dan itu enggak akan melahirkan barokah, tidak akan. Ya. Enggak. Ya kirain pas lagi tahlil doang ngomong, udah ngaji dia masih ngomong. Ya. Untung tasawuf tidak mengajarkan putus asa. Ya, kalau mengajarkan putus asa udah kabok, ya. Nah, karena itu adam. Ini namanya taklid ini. Apa? Al-wuquf ma'a zawahiril umur. Bertumpunya kepada apa? Formalitas doangan. Ya. Ngaji kalau enggak dibuka sama tahlil, enggak apa namanya? Enggak sempurna, apa amat. Enggak ada adab kepada saking enggak ada maknanya, singkat. Ya elah, disuruh singkat pisan, jangan lama-lama. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu ma'ani wal asrar wal anwar di dalam tahlil itu. Tahlil itu sanadnya kepada Imam Junaid, sanadnya kepada semua kutub. Waduh. Ya. Ini namanya taklid. Min ghairil tifatin lil ma'ani, udah enggak ada. Ya. Bal kama qila qif haitsu waqafu summa fassir. Summa fassir katanya. Kif haitsuma waqaf, berhenti di mana kamu, di mana mereka berhenti, kemudian tafsirkan. Artinya ikutin aja orang dan terus begitu. Ya. Apa artinya? Lo tahu. Ya. Apa itu terjemahannya begitu, Pak? Qif haitsu waqif ma haitsu waqafu summa fassir. Berdirilah seperti mana mereka berdiri dan tafsirkan. Ya. Kita ngikutin orang zahirnya. Adapun maknanya ya ikut kamu, apa maknanya terserah. Mau tahlil itu cuma untuk buka ngaji, udah. Ya, ila hadratin nabi, ila hadratin, ila hadratin, ila hadratin, ila hadratin, ila hadratin. Ya la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak di ya, hayati. Itu doa, itu ibtihalat, itu munajat, itu madah, itu ya Allah. Makanya saya pernah diundang di mana tuh, di cabang Pulau Bambu apa? Ya, ada orang ngundang, yang mengundang nanya, ini di kampung kita ini pertama kali bawa Islam siapa? Katanya, saya mau khitanan anak, ya mengundang dari ulama yang ngebawa Islam ke sini. Kata Ustaz situ, lah no ceger, katanya. Kijahari tapi udah nggak ada cucu-cucunya datang ke beliau. Itu
mau undang, nanti katanya saya nggak undang masyarakat umum, yang saya undang ulama dari 3 kecamatan. Kalau ulama kan diundang kan kasih amplop kan ya, bukan penceramahnya doang yang kalau dia ngundang ulama ada 50, ya 50 amplop gitu, karena dia memang mau sedekah kepada para ulama. Cuman yang ceramah ini adalah orang dari keluarga yang bawa Islam ke kampung ini. Nah, beliau telepon saya di Banten dulu, yang hadir katanya Kiai Haji Rahim dah pergi katanya. Ya udah saya pergi ke sana. Nah, saya kan penceramah doang, yang baca Quran ada, yang tahlil yang baca Maulid Habib, yang tahlil ada kiai. Itu kiai 50 biji. 50 biji, 50 orang. Dari mulai tahlil ngobrol. Kata saya kan orang baru. Kata saya kalau rakyat ngobrol kena kiainya sih. Ya, sama di masjid juga ustazahnya yang kurang ajar. Itu saya ngerenyut dahi sampai awal. Nah, lebah gua ceramah bagaimana nasibnya. Terus Habib baca Maulid, itu kan bacaan mulia. Ya, saya dulunya nggak kenal itu di dalam madrasah tarekat itu kudus, suci sekali Maulid itu. Ya, wasilah yang ya, bukan sekedar wasilah, tapi para wali menggunakannya, itu berkahnya. Sampai Maulid kelar masih ngobrol, baca Quran, lalu saya suruh berdiri, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, ngobrol lagi. Jadi saya diam. Begitu diam kali ya, yang hadir, lah, yang ceramah kok nggak ada suaranya. Nengok. Begitu nengok sepi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Ngobrol lagi, saya diam lagi. Ya. Lalu nengok lagi, kerasa kali. Ya, akhirnya sepi. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Ngobrol lagi, saya diam lagi. Emang saya mau lawan, saya pikir sampai akhir saya akan bersikap seperti ini. Cuman deg-degannya ini kiai semua gitu. Mungkin kalau enggak saya siramin atu-atu kali. Ya karena itu kiai semua, saya jadi deg. Ya, bodoh amat dah. Gitu. Begitu sepi, kata saya mohon maaf, saya tahu ini semua. Saya mendapat kabar dari tuan rumah yang ngundang bahwa yang hadir ini semua kiai, ustadz, ulama. Saya tahu ini yang saya ceramah di depan antum nih sama juga ngajar bebek berenang. Yang nggak ada artinya, tapi tolong ini majelis kan ada adabnya, paling nggak didengerin. Ya, barangkali dengan berkah antum Allah mengilhami saya untuk mendapat ilmu yang berguna. Gitu. Kalau artinya berisik begini, ini melanggar adab dan saya nggak bisa meneruskan pembicaraan ini. Sepi baru. Ada ustazah di teras tuan kan di depan rumahnya. Kita ceramah di sini, rumahnya di sana, dan di terasnya itu ada ustazah lagi ngobrol. Itu ustazah suruh turun tuh, suruh pulang atau duduk di bawah. Dia rasa dipanggil. Saya Pak Kiai, lo duduk. Gitu. Paket dia baru duduk. Nggak usah Pak. Orangnya nggak kenal saya. Saya cuma bicara 10 menit saja, baru diam. Sejak saat itu saya nggak mau diundang, soalnya takut diancam saya. Ini nih, gitu. Ya. Akhirnya saya menolak kalau ada undangan. Kenapa? Ya. Saya menghadapi satu taklidi, dan sedangkan kita punya misi untuk menyiapkan satu generasi yang baru, ya, yang syar'i, ya, dan adabi. Wa sayatil kalamu ala sama' wa man yaqulu bihi
wabillahi subhanahu taufiq wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Karena beliau sudah menyinggung bahwa sama kalau dijadikan untuk qurbah ibadah maka itu bid'ah. Sama memang bukan untuk ibadah ya, tapi wasilah ya untuk irtiqa, wasilah ya, wasilah untuk irtiqa, wasilah untuk meningkatkan emosional, meningkatkan spiritual ya, yang baik, yang bersih, bukan tujuan. Nah, karena sama itu adalah merupakan salah satu wasilah yang enggak pernah ditinggal oleh orang sufi, maka beliau wasayatil kalam 'ala sama. Nanti akan datang ya penjelasan tentang sama ini. Wa man yaqulu bihi, dan orang yang berpendapat dengan sama ini seperti apa. Ya, wabillahi subhanahu taufiq wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan enggak? Ngaji gak pernah dibuka pertanyaan. Tapi waktunya udah jam 11. Kalau ada satu aja boleh. Kalau ada. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Bu? Nanya kemana? Ayo.